Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini NIM 20104080004 dan teman saya Khalidina Putri NIM 20104080003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel yang telah kami susun yang berjudul Mengajarkan Sholat pada Anak Usia MI. Baik, yang pertama ada abstrak. Mengajarkan sholat kepada anak merupakan kewajiban orang tua dan para pendidik yang mesti dilakukan sedini mungkin. Dengan mengajarkannya sedari dini diharapkan agar anak dapat berkembang maksimal baik jasmani, rohani, maupun akalnya. Untuk mengajarkan sholat pada anak usia MI diperlukan metode yang sesuai agar materi serta tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah studi kepustakaan. Sumber datanya berasal dari website ataupun mengakses situs internet. Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah mengajarkan sholat kepada anak usia MI dengan menggunakan metode pembiasaan, keteladanan, nasihat, perhatian, dan pemantauan serta hukuman. Yang kedua ada pendahuluan. Sholat adalah salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan pada segenap kaum muslimin. Melihat pentingnya ibadah sholat dilaksanakan dan betapa besarnya konsekuensi yang harus diterima oleh seseorang apabila meninggalkannya, maka dapat dikatakan bahwa ibadah sholat sangat perlu dibina pada anak sejak masih kecil. Dalam mengajarkannya, perlu pengalaman dan kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil oleh orang tua, dimulai dari kebiasaan hidup yang ditiru dan mendapatkan latihan-latihan untuk itu dengan bimbingan orang tuanya. Pendidikan selanjutnya berlangsung pada lingkungan sekolah, di mana sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga yang mempunyai peranan penting dalam mendidik dan mengajar manusia ke arah kedewasaan untuk beribadah. Tugas guru dan para pengelola pendidikan bukan hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan pada siswa, tetapi guru juga harus menempatkan dirinya sebagai figur uswatun hasanah dalam setiap tutur kata dan perbuatannya. Cara yang bisa dilakukan guru untuk mengembangkan dan menjaga syiar-syiar Islam pada diri siswa yaitu dengan mengajarkan serta menerapkan ketika berada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Pertama, kemampuan sholat anak. Kemampuan ini artinya adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Nah, kemampuan sholat anak ini maksudnya adalah kesanggupan seorang anak dalam melaksanakan sholat. Apakah sholatnya itu sudah benar atau belum? Tuntutan gerakan sholat yang pertama ada berdiri tegak menghadap kiblat dengan disertai niat ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ataupun takbiratul ihram sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ibu jari didekatkan kepada daun telinga. Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jari tangan digenggamkan, tapi juga jangan direnggangkan hingga kedua tangan sejajar dengan pundak. Yang ketiga, setelah takbiratul ihram dilanjutkan dengan berkedap, yaitu meletakkan telapak tangan pada punggung telapak tangan kiri di atas dada. Kemudian membaca doa iftitah seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai dengan selesai. Kemudian membaca Al-Fatihah sampai dengan selesai. Kemudian membaca salah satu surat dari Al-Quran. Misalnya surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai dengan selesai. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi ataupun sujud yang kedua dengan mengucapkan Allahu Akbar serta membaca zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdiri kembali dengan mengucapkan Allahu Akbar. Rakaat yang kedua ini caranya seperti dalam rakaat yang pertama, hanya saja tanpa membaca doa iftitah atau langsung membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surah ayat Al-Quran yang lainnya. Kemudian dalam rakaat yang kedua, setelah melakukan sujud yang kedua,
Bangkit untuk duduk tahiyat awal atau tasyahud awal. Caranya duduk di atas kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan dengan menghadapkan ujung-ujung jari ke arah kiblat, sedangkan kedua tangan di atas kedua lutut dengan menjulurkan jari-jari tangan kiri. Tangan kanan menggenggam jari jempol sambil menggerakkan atau menunjukkan jari telunjuk. Kemudian tahiyat akhir dan salam. Mungkin kita sudah tahu ya cara sholat. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak tentang sholat. Yang pertama, faktor internal. Ada faktor jasmania, faktor kelelahan, faktor psikologis. Dan yang kedua, faktor eksternal. Ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Yang keempat, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu studi kepustakaan. Datanya diperoleh dari mengakses situs internet ataupun website, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian dan berbagai situs lainnya dijadikan sebagai landasan dasar atau referensi untuk mempelajari berbagai teori dan praktek yang sedang diteliti. Baik, yang kelima, pembahasannya. Dalam menanamkan pendidikan kepada anak, perlu adanya metode yang tepat. Metode sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Jika metode dalam pembelajarannya baik, maka siswa akan mudah memahami materi yang disampaikan. Yang pertama ada metode pembiasaan. Dalam mengajarkan sholat pada metode pembiasaan ini, keluarga yang menjadi faktor utama dalam melakukannya. Dengan memberi contoh, dengan sholat bersama atau jamaah, maka anak bisa meniru gerakan gurunya dengan contoh tersebut. Maka anak itu bisa melihat dan mempraktekannya secara langsung. Sementara peran orang tua dalam metode pembiasaan ini yaitu membiasakan anaknya dalam mengerjakan sholat. Misalnya jika ibunya sedang sholat, ibu sebagai orang tua yang sedang di rumah mengajak anak perempuannya untuk melaksanakan sholat. Sementara jika anaknya laki-laki dapat mengikuti ayahnya sholat di masjid. Metode selanjutnya yaitu metode keteladanan dan nasihat. Metode keteladanan merupakan metode yang efektif untuk diterapkan kepada siswa MI, karena dengan adanya keteladanan akan mempengaruhi anak pada kebiasaannya, tingkah lakunya, dan sikapnya. Metode selanjutnya yaitu metode nasihat. Dalam menasihati siswa, guru ataupun orang tua harus menggunakan kata-kata yang bagus didengar oleh anak, sehingga apa yang didengar oleh anak tersebut masuk ke dalam jiwa anak dan anak tergerak untuk mengamalkannya. Selanjutnya, metode perhatian, pemantauan, dan hukuman. Metode perhatian dan pemantauan dalam mengajarkan sholat kepada anak, maksudnya di sini adalah selama anak melakukan kegiatan ataupun aktivitasnya, sebagai orang tua harus memperhatikan dan memantau sejauh mana anak melakukannya dan sejauh mana perkembangannya anak. Metode selanjutnya yaitu metode hukuman, di mana hukuman di sini bukanlah pukulan atau apapun, namun hukuman di sini menasihati anak secara terus-menerus. Misalnya, jika anak melalaikan sholatnya, maka sebagai orang tua ataupun guru menguatkan lagi nasihatnya. Selanjutnya, faktor yang menjadi hambatan dalam mengerjakan sholat. Yang pertama, permainan game online yang menyita banyak waktu. Yang kedua, lingkungan sekitar yang mana jika lingkungannya baik akan memberi dampak yang baik kepada siswa. Sebaliknya, jika lingkungan siswa itu buruk, maka akan membawa dampak yang buruk kepada siswa. Yang ketiga, dari diri anak, di mana metode pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan membuat anak menjadi bosan, lelah, dan jenuh. Baik, yang keenam ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa metode yang dipakai oleh orang tua dan guru dalam mengajarkan sholat kepada anak usia MI adalah pertama, metode keteladanan, kedua, pembiasaan, ketiga, metode nasihat, keempat, perhatian dan pemantauan, serta yang kelima, metode hukuman.
Dari metode tersebut, ada beberapa metode yang dominan dipakai oleh orang tua dan guru, yaitu metode keteladanan dan pembiasaan, karena dengan keteladanan, anak bisa meniru gerakan dari orang tua, dan dengan pembiasaan mereka terbiasa untuk menjalankannya. Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam mengajarkan sholat kepada anak yaitu 1. Permainan game online, 2. Lingkungan sekitar, dan 3. Dari diri anak. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.